أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Al-Ma ya putra. Atfi al-ma. Qala ta'ala kama arsalna wa qala al-mufassir rahimahullah muta'alliqun bi utimma ay itmaman ka itmamiha bi irsalina fiikum rasulan minkum ini Muhammadan sallallahu alaihi wasallam yatlu alaikum ayatina yani Al-Qur'an wa yuzakkikum ay yutahhirukum minasyirk wa yuallimukumul kitab Al-Qur'an wal hikmah ma fihi minal ahkam wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita insyaallah melanjutkan kajian kitab Tafsir Al-Jalalain dari surat Al-Baqarah di ayat kam 151 yang ini kama arsalna fikum rasula berkaitan dengan ayat sebelumnya dari segi ta'alluq. Kama arsalna ta'alluq dengan satu lafal yang ada di ayat sebelumnya, yaitu lafal apa yang tadi disebut utimma. Kata Allah Azza wa Jalla wa liutimma ni'mati 'alaikum wa la'allakum tahtadun.
di sini Allah Subhanahu wa taala, aku menyempurnakan nikmatku atas kalian. Kama arsalna fikum rasulan minkum, sebagaimana kami telah utus di antara kalian seorang rasul. Kami telah utus. Di sini lafal kama arsalna muta'alliqun bi utim, yaitu terikat dengan atau berkaitan dengan lafal utim, ay itmam, yakni menyempurnakan, ka itmamiha bi irsalina, sebagaimana kami sempurnakan nikmat, itmamiha, di sini kembali ke an-ni'mah, ya, ka itmami an-ni'mah bi irsalina ar-rasula, yaitu seperti sebagaimana kami telah menyempurnakan nikmat itu dengan pengutusan kami terhadap seorang rasul. Dan di sini ada dua syibh jumlah, fikum dan minkum. Kama arsalna fikum dan rasulan minkum. Fikum ini ta'alluq kepada arsalna, dan minkum ini ta'alluq kepada apa? Rasul. Arsalna fikum. Atau bisa, ya, taib itu. Jadi bisa juga atau fikum kembali ta'alluq juga kepada Rasul. Kalau di sini keterangan Rasul itu ada di tengah-tengah kalian dan dari orang-orang kalian juga. Sesuatu yang sangat zahir dan jelas, wadih, bahwasanya Rasul ini orang dalam kalian dan dia ada di antara kalian. Itu suatu nikmat. Karena ketika dai itu pertama bukan dari bangsa kita dan dia berada di luar negeri, itu susah untuk komunikasi, konsultasi susah. Tetapi kalau misalnya di suatu daerah, dai itu orang lokal, asli orang situ, ya, dan juga dia berada di tengah-tengah itu, maka itu lebih mudah sekali. Maka lafal fikum di sini ada ibrah. Fikum berarti kan di tengah-tengah kalian. Nah, ketika dai itu tidak terlalu menyibukkan untuk selalu keluar, ya, maka itu sebenarnya nikmat sebenarnya. Ya. Kemudian minkum, dai itu berasal dari darah kalian juga, rahim kalian juga, orang-orang dalam kalian juga. Itu juga suatu nikmat, karunia dari Allah Azza wa Jalla. Maka Allah Ta'ala di sini berimtinan, yaitu mengungkapkan minnah, yaitu karunia. Ketika di suatu daerah Allah Ta'ala karuniakan da'i yang memang merupakan anak negeri tersebut, dan kemudian setelah menuntut ilmunya di luar, dia kembali ke negerinya untuk waliyunziru qaumahum, ya, untuk memberikan inzar kepada kaumnya, maka itu suatu kenikmatan. Kalau Rasul mungkin tidak melalui proses menuntut ilmu, ya, tidak melalui maksudnya tidak melalui proses menuntut ilmu ke madrasah atau ke apa, tapi dibimbing oleh Allah Azza wa Jalla dengan wahyu dan juga melalui Rasulnya Allah berupa malaikat Jibril. Taib, rasulan minkum yakni Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Apa yang beliau lakukan? Disebutkan di ayat ini ada 4 hal. Pertama yatlu, kemudian wa yuzakki, kemudian wa yu'allim, dan wa yu'allim. Ya, 3 hal, namun untuk ta'lim ada 2. Yatlu alaikum ayatina, membacakan atas kalian ayatina, ayat kami itu Al-Quran. Taib, yatlu yaqra, ya, tilawah atas kalian ayat-ayat kami. Wa yuzakkikum, yani yutahhirukum minasyirk, membersihkan kalian dari kesyirikan. Jadi tazkiyah di sini maknanya tathhir. Maka ini juga menunjukkan bahwasanya seorang dai itu tidak jangan cuma membacakan saja.
Jangan hanya membacakan saja walaupun ayat-ayat Al-Quran dibacakan saja khalas. Maka ini bukanlah da'i atau bukan muballigh yang sesuai dengan estafet Rasulullah SAW. Ya, misal seseorang menjadi qari, maka qari itu bukan da'i, qari. Imam. Dia bukan seorang imam, bukan seorang yang berdakwah. Maka tidak disebut sebagai da'i. Ya, adapun sebutan ustadz untuk uruf kita, ya seorang imam kadang disebut ustadz, walaupun tetap pada asalnya kalau ustadz yang dimaksud adalah orang yang berdakwah, maka imam atau qari ini bukan ustadz. Secara track dakwah tidak ada jejaknya. Ya, karena dia yatlu alaikum ayatina saja gitu. Tapi kalau tugas Rasul dan orang-orang yang meneruskan estafet Rasul juga yuzakkikum ayutahhirukum minasyirk, yaitu mensucikan kalian dari kesyirikan. Berarti di sini ada upaya dakwah, ya, membersihkan dari kesyirikan. Dan memang taharah itu ada dua, taharah ma'nawiyah dan taharah hissiyah. Dan taharah ma'nawiyah yaitu at-tanzih, sama taharah, baik taharah asalnya adalah tanzih min ad-danas wal qadhar. Tapi taharah ma'nawiyah yaitu at-tanzih min asy-syirki wal bid'i wal ma'asi wal akhlaq ar-radhilah. Ya. Jadi taharah ma'nawiyah dia adalah membersihkan, tanzih, mensucikan diri dari kesyirikan, kebidahan, maksiat dan akhlak yang radhilah. Antum nu'as ya? Ngantuk antum? Ngeliat anak jadi sakit mata antum. Kenapa sakit? Perih atau gimana? Perih karena ngantuk atau gimana? Coba antum wudu dulu ya. Kasih air dulu. Atau di situ ada keran. Atau di masjid sana ada keran di masjid. Taib, taharah ma'nawiyah yaitu taharah tanzih mina asyirk wal bid'ah wa ma'siyah wa al akhlaq az-zamimah atau ar-radhilah. Ya, 4 itu. Kemudian taharah hissiyah. Taharah hissiyah ini yang masuk ke dalam bab fiqih. Taharah hissiyah masuk dalam bab fiqih. Kalau adapun taharah ma'nawiyah, dia masuk ke dalam bab aqidah, manhaj dan as-suluk atau tazkiyatun nufus. Nah, taharah hissiyah dia yaitu raf'ul hadathi wa izalatun najasi. Ya, itu taharah hissiyah. Yaitu mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Ya. Taib, jadi itu taharah. Ya. Nah, dalam ayat ini yatlu alaikum ayatina itu satu. Kemudian wa yuzakkikum wa yutahhirukum. Jalaluddin As-Suyuti di sini mengkhususkan tafsir yutahhirukum dengan yuzakkikum anisyirk. Yutahhirukum minasyirk, afwan. Menafsirkan yuzakkikum menjadi yutahhirukum minasyirk, dan ini adalah salah satu dari syirik, salah satu dari yang dibersihkan oleh Rasulullah SAW. Ya, melainkan juga untuk masalah al-akhlaq, itu juga Rasulullah SAW al-akhlaq az-zamimah, itu juga Rasulullah SAW bersihkan dengan dalil innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Ya, dan juga hadis-hadis tentang akhlak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Innallaha yuhibbu makarimal akhlaq wa yakrahu safsafaha atau safasifaha.
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai kemuliaan akhlak dan membenci kerendahannya. Ya, jadi di sini juga ada tathhir at-taharah atau tathhir al-akhlaq ar-radhilah. Taib, di sini tapi difokuskan yutahhirukum minasyirk, yang Allah dan Rasulullah SAW membersihkan, mensucikan kalian dari kesyirikan. Yang ketiga, wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah. Yang ketiga, wa yu'allimukum al-kitaba wal hikmah. Al-kitab ditafsirkan di sini Al-Qur'an. Al-hikmah ditafsirkan di sini ma fihi minal ahkam. Ma fihi berarti di sini fihi kembali kepada Al-Qur'an. Kembali kepada Al-Qur'an. Ma fil Qur'an minal ahkam. Yani al-hikmah yaitu ahkam, hukum. Jadi Rasulullah SAW mengajarkan kepada kalian apa? Al-Qur'an dan juga hukum-hukum. Itu tafsiran pertama. Tafsiran kedua, Al-Kitab di sini Al-Qur'an dan Al-Hikmah di sini adalah As-Sunnah. Ya, itu tafsiran kedua. Wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah. Ini menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an itu diajarkan dan dipelajari. Ya. Jadi enggak semata-mata untuk orang-orang belaka, orang-orang biasa itu tanpa belajar, harus belajar Al-Qur'an. Wa yu'allimukum al-kitaba. Kemudian al-hikmah, hukum-hukum syar'i itu juga dengan pelajaran, bukan dengan terkaan manusia. Kalau dengan terkaan manusia maka akan kacau, karena akal manusia berbeda satu sama lain sesuai dengan kapasitas masing-masing dan kadang diblending dengan hawa nafsu masing-masing dan kepentingan dunia masing-masing. Maka hukum itu dipelajari, bukan diterka. Kalau misalnya kita di warung kemudian kita dapatkan lotre atau mainan apa-apa, kita bayar 5.000 atau bayar berapa ribu untuk mencabut lotre namanya atau apa itu namanya. Nah, itu perjudian. Secara hukum syar'i bagi yang mempelajari makna dari khimar dan perjudian. Tapi bagi sahibul dukan gimana? Apakah dia tahu perjudian? Dan kalau kita tanya, Bu ini kan judi, bagi dia apa? Enggak, ini bukan judi, ini ikhtiar. Lah ini ikhtiar apa? Dari mana judi? Judi itu bagi mereka seperti gapleh pakai taruhan uang gitu, atau pertandingan sepak bola atau pertandingan basketball pakai uang. Taruhan itu judi itu baru tuh. Kalau saya mah ini mah ngewarung doang kok judi gimana gitu kan pasti mendebat. Karena apa? Karena nggak pernah belajar. Terkaan dia tentang lotre seperti ini bukan judi. Apalagi ini kan disukai anak-anak, mereka kan senang dan seterusnya. Jadi apa landasan hukumnya? Nggak jelas. Karena ahkam atau hukum-hukum yang diterbitkan oleh lisan pedagang tersebut tidak dari ta'lim, melainkan dari terkaan perasaan saja. Itu yang ketiga. Yang keempat, wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Dan dia, yaitu Rasulullah SAW, mengajarkan kepada kalian ma lam takunu ta'lamun, hal-hal yang tadinya kalian tidak mengilmui. Jadi ada 4 di sini. Yang pertama, tugas Rasul di sini yang beliau lakukan alaihi wasallam, yang pertama apa? Tilawatul ayat. Kemudian yang kedua, tazkiyah. Kemudian yang ketiga, ta'lim Al-Quran wal Sunnah, Al-Kitab wa Sunnah. Yang keempat, ta'lim ma lam yu'lam. Oke, gitu. Baik, kita menuju ke ayat berikutnya. Fadhal. Ahsanallahu ilaikum. Wa qala fadhkuruni bis salati wat tasbih wa nahwi. Adhkurkum. Qil ma'nahu ujazikum. Wa fil hadithi 'anillah man dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Wa man dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin min mala'ih. Washkuru li ni'mati bil ta'ah wa la takfuruni bil ma'siyah. Baik, ahsant. Qala ta'ala fadhkuruni. Kemudian fadhkuruni artinya apa? Maka sebutlah aku. Maka sebutlah aku. Kemudian ketika ada washkuruli, jadi ada fadhkuruni washkuruli. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wa la takfurun. Maka ada 2 perintah di sini.
zikir dan juga syukur. Dua hal yang berbeda. Ini bukan sinonim. Ini bukan sinonim. Tetapi ini atful 'am 'alal khas. Jadi yang pertama am terlebih dahulu, yang kedua khusus. Ya, tapi bukan sinonim. Karena zikir dan syukur dua hal yang berbeda. Tetapi zikir lebih umum daripada syukur. Dan syukur termasuk bagian dari zikir. Maka fadhkuruni bis salati wa tasbihi wa nahwih. Nah, di sini tapi untuk tafsir dan zikir dia tafsir dengan beberapa contoh amalan yang merupakan sebaik-baik zikir. Ya. Fadhkuruni bis shalah, dengan salat. Maka ingatlah aku dengan salat, sebutlah aku dengan salat dan tasbih dan lainnya. Maka jawabannya apa, balasannya? Adzkurkum. Maka aku akan ingat atau sebut kalian. Dan lafal adzkurkum di sini dimaknai di sini apa? Ujazikum. Aku akan mengganjari kalian, dan itu adalah suatu takwil. Ya. Karena zikir maknanya bukan jaza. Ya, zikir maknanya bukan jaza. Orang yang berzikir memang pasti diberikan jaza. Tetapi di sini maknanya bukan jaza. Fadhkuruni ujazikum. Enggak. Yang sahih fadhkuruni adzkurkum. Maka sebutlah namaku, maka sebutlah aku dan aku akan menyebut kalian. Memang enggak absolutely di sini ini takwil, dan ini merupakan tafsir bil lazim namanya. Istilahnya adalah tafsir bil lazim. Menafsirkan sesuatu dengan konsekuensi, dengan kelaziman. Ini namanya tafsir bil lazim. Apa itu tafsir bil lazim? Menafsirkan sesuatu, mendefinisikan sesuatu tidak dengan asal maknanya, melainkan dengan konsekuensi dari maknanya. Konsekuensi dari makna, kelaziman dari maknanya. Orang yang berzikir, maka konsekuensinya pasti Allah Subhanahu wa taala akan sebutkan nama orang yang berzikir ini fi al-ma'il a'la, di tengah-tengah malaikat yang tertinggi. Dan itu memastikan orang ini akan diberikan ganjaran oleh Allah Azza wa Jalla. Itu tafsir bil lazim. Ya. Adzkurkum qila, maka di sini lafal qila menunjukkan ada tad'if, yaitu mendhaifkan, seolah-olah agak lemah untuk perkataan ini. Ya, bukan sesuatu yang disepakati oleh ulama atau kuat, bukan, melainkan qil. Ada yang mengatakan maknanya adalah ujazikum, dan ini memaknai suatu lafal dengan makna yang dengan kelaziman dari makna asal. Pada asalnya ini bukanlah tafsir dan bukanlah ta'rif, yang melainkan melazimkan makna asal. Antum kenapa? Apa karena ini apa? Antum tidur tadi malam? Udah mandi belum antum? Udah? Kapan? Orang sore. Mungkin gara-gara mandi jadi kayak gitu. Tuh dideketin matanya apa? Coba deketin ke itu. Biar lebih perih lagi. Masih perih atau gimana tuh? Walaupun udah cuci mata. Kenapa antum? Ada penyakit mata sebenarnya. Baru kali ini seumur hidup kayak gini. Baru kali ini seumur hidup mata kayak gini. Sering kisah. Sering. Jarang istirahat mungkin antum. Enggak. Oh. Taib. Ya, syafakallah, enggak apa-apa ya Khalid. Sebagaimana dalam hadis dari Allah, yaitu hadis qudsi, man dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Ya, wa man dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairim min mala'ih. Barang siapa yang menyebutku di dirinya, maka aku akan menyebutnya di diriku. Barang siapa yang menyebutku di suatu tengah-tengah masyarakat,
Maka malak di sini yaitu orang-orang, ya, para pihak, para penggawa. Maka aku akan menyebutkannya di fi mala'in khairim min mala'i, di tengah-tengah masyarakat yang lebih baik dari masyarakatnya. Maka zikir yang di dalam hadis qudsi ini yaitu menyebutkan sama gitu loh. Kalau di mana ujazi memberikan ganjaran, barang siapa yang menyebutku dalam dirinya, maka aku akan mengganjarinya dia dalam apa? Dalam diriku. Kan enggak nyambung. Ya kan? Ya, kenapa di sini ini As-Suyuti rahimahullah, beliau seorang Asy'ari. Mengapa Asy'ariyah menghindari sifat fi'li Allah Azza wa Jalla yang melazimkan tasbih, melazimkan tasbih, menyerupakan yang bagi mereka melazimkan ada penyerupaan terhadap makhluk. Maka di sini ada dua fi'il, yaitu fi'il uzkuru dan azkuru. Uzkuru, ya hai manusia sekalian, zikirlah, sebutlah. Kemudian Allah Ta'ala kalau dibilang sebutlah juga, maka ada keserupaan dengan makhluk. Maka ditafsirkanlah azkurkum di sini tafsirkan ujazikum. Paham enggak maksudnya? Seperti itu. Menghindari apa? Tasbih. Padahal cukuplah serahkan kaifiyahnya pada Allah Azza wa Jalla dan maknanya sesuai dengan zahir dari ayat, dari ayat atau hadis. Washkuru li ni'mati bi ta'ah, dan bersyukurlah kepadaku atas nikmatku dengan cara apa? Dengan cara ta'ah. Ya, dan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla itu adalah konsekuensi syukur, atau dia adalah suatu puncak syukur sebenarnya, karena tidak sempurna syukur seseorang kecuali dengan melakukan kelaziman dari kenikmatan, yaitu ketaatan. Kalau misalnya seseorang hanya bersyukur dengan lisan, maka dia tidak cukup, melainkan apa yang dia lakukan dengan kenikmatan tersebut untuk ketaatan atau tidak. Kalau misalnya dia melakukannya atau bermaksiat dengan kenikmatan tersebut, maka syukurnya tidak sempurna atau bahkan bisa jadi tidak bersyukur. Ya. Jadi syukur itu ada derajatnya. Ya. Jadi ada asyukur bil qalb, ada asyukur bil lisan, ada asyukur bil jawarih. Asyukur bil qalb, maka itu adalah asas seluruh syukur. Yang mana kalau syukur lisan dan syukur jawarih itu dilakukan tanpa syukur qalbi, maka itu tidak ada manfaatnya. Jadi asas syukur fil qalb itu pertama. Kemudian lebih dianjurkan kemudian bersyukur dengan lisan, dengan mengatakan alhamdulillah. Ya. Dan untuk perkataan Nabi SAW, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Barang siapa yang tidak bersyukur kepada orang-orang manusia, maka dia tidak terhitung bersyukur kepada Allah. Maka ini memerlukan apa? Syukur bil lisan. Yaitu syukur bil lisan, Nabi SAW menyebutkan dalam hadis, man sana'a ilaikum ma'rufan falyukafi'hu, fa in lam tajid ma tukafi'uhu falyaqul fa in lam yajid ma yukafi'uhu falyaqul jazakallahu khaira. Ya, siapa yang berbuat baik kepada engkau, kepada seorang dari engkau, maka hendaklah dia memberikan mukafaah. Mukafaah itu balasan setimpal. Ya, mukafaah itu balasannya sepadan. Dan siapa di antara kalian yang tidak menemukan balasan yang sepadan, maka hendaklah dalam riwayat lain fa asna alaihi wa qala jazakallahu khaira, falyuthni alaihi wal yaqul jazakallahu khaira. Maka hendaklah dia yuthni alaihi, yaitu memujinya. Asna alaihi itu artinya menyebutkan kebaikannya gitu loh. Masya Allah, antum ngasih anak gini-gini. Nah, itu termasuk. Dan bisa juga dia mengatakan jazakallahu khaira. Dari termasuk asyukur bil lisan. Yang wajib. Wajib. Iya, karena kata Nabi SAW, man lam yashkurin nas, lam yashkurillah. Syukur kepada Allah itu wajib. Nah, kalau misalnya syukur kepada manusia
untuk pemberian mereka, kebaikan mereka tidak kita tunaikan, maka ini berarti kita meninggalkan sesuatu yang menyempurnakan kewajiban. Ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Apa yang kewajiban tidak sempurna kecuali dengannya, maka dia termasuk kewajiban. Ini yang tidak dipahami oleh banyak orang, ikhwan. Karena banyak orang itu mengira kalau misalnya saya terima kasih kepada fulan, nanti dia bakal ujub. Lah, antum tuh dikasih sama dia, udah gitu nuding bakal ujub lagi orang itu, gimana antum? Berarti enggak bersyukur. Ya. Misal, ana kasih antum ya Khalid kitab. Kemudian antum enggak mau berterima kasih kepada ana, enggak mau menyebut kebaikan ana. Karena antum khawatir kalau misalnya antum berterima kasih kepada ana bakal sombong, bakal ujub dengan pemberian. Ini udah dikasih, nuduh lagi, gimana? Makanya kelaziman dari syukur kepada Allah Azza wa Jalla dalam pemberian manusia adalah bersyukur kepada manusia itu sendiri. Ya. Dan enggak bakal bisa antum disebut bersyukur pada Allah kecuali kalau antum bersyukur pada manusia itu yang memberikan antum kebaikan. Taib. Washkuru li bi ta'ah wa la takfur. Dan yang ketiga berarti apa? Dengan jawarih, yaitu dengan ketaatan. Wala takfurun, dan janganlah kalian kufur kepadaku. Wala takfurun, wala takfuruni. Ya, di sini ada nahi. Bersyukurlah. Lawan dari syukur kufur. Lawan dari syukur kufur. Berarti syukuruli wala takfurun. Baik. Fadhal, iqra. Ahsanallahu ilaikum. وقال يا أيها الذين آمنوا استعينوا يعني على الآخرة بالصبر على الطاعة والبلاء والصلاة خصها بالذكر لتكررها وعظمها إن الله مع الصابرين بالعون. طيب يا أيها الذين آمنوا استعينوا على الآخرة بالصبر والصلاة. Wahai orang beriman, ista'inu, yaitu mintalah oleh kalian pertolongan. Carilah modal pertolongan terhadap nasib akhirat kalian. Dengan cara apa? Dengan dua hal, yaitu as-sabr dan juga as-salah. Dengan bersabar dan juga dengan salah. As-sabr siya as-sabr bisabri 'ala at-ta'ati wal bala. Yaitu bersabar di atas ketaatan dan terhadap musibah. Maka As-Suyuti rahimahullah menyebutkan di sini dua jenis kesabaran, yaitu as-sabr 'ala at-ta'ah was-sabr 'ala al-bala atau 'ala al-aqdar al-mu'limah. Adapun jenis yang ketiga yaitu as-sabar, macam yang ketiga yaitu as-sabar 'alal ma'siyah. Sabar terhadap kemaksiatan. Tidak disebutkan di sini, walaupun ya lebih tepatnya disebutkan lebih afdal. Bis-sabri was-salah. Isti'anah dengan cara melakukan amal, itu isti'anah. Jadi minta pertolongan kepada Allah dengan beramal, yaitu sabar dan salat. Khassa as-salata bidzikri litakarruriha wa 'idhamiha. Maka Allah Ta'ala mengkhususkan salat untuk disebutkan di sini karena takarrur, salat itu bersifat mutakarrirah, yaitu bersifat berulang dan dia memiliki keagungan. Innallaha ma'as sabir. Apa ibrahnya kenapa didahulukan tartib di sini as-sabr sebelum salat? Karena as-sabr itu adalah step pertama sebelum salat. Seseorang tidak akan bisa salat dengan sempurna tanpa kesabaran. Maka sabar didahulukan dulu, baru kemudian dia salat. Ya, seseorang tidak bisa salat dulu baru sabar. Enggak, sabar dulu. Dia akan bisa salat dengan baik. Adapun salat dulu, urusan sabar nanti dah di tengah-tengah. Enggak. Coba ketika antum berada di rakaat pertama, takbiratul ihram dalam keadaan tergesa-gesa dan terengah-engah, tidak sabaran. Atau antum dari awal sudah tidak suka imam ini panjang nih bacaannya, sudah mulai enggak sabaran, maka antum enggak bakal mendapatkan salat yang khusyuk. Bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin, yaitu sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang yang sabar. Bil aun, dengan bantuan. Maka ini menunjukkan ma'iyah di sini ma'iyah khassah. Karena ma'iyah terbagi menjadi dua, yaitu al-ma'iyah al-'amah dan al-ma'iyah al-khassah. Al-ma'iyah al-'amah yaitu kebersamaan Allah yang tidak melazimkan adanya aun, an-nasr dan lainnya. Tidak melazimkan adanya pertolongan Allah Azza wa Jalla. Adapun ma'iyah khassah melazimkan adanya pertolongan
rahmat dan kebaikan dari Allah. Baik, tafadhal. Ahsanallahu ilaikum. Wa qala wa la taqulu lima yuqtalu fi sabilillah hum amwat bal hum ahya arwahuhum fi hawasili tuyurin khudrin tasrahu fil jannati haitsu sya'at li haditsin bidzalik walakin la tash'urun ta'lamuna ma hum fihi. Baik, wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillah amwat. Janganlah kalian berkata tentang orang yang dibunuh di jalan Allah hum amwat, sebagai orang-orang yang mayit. Taib, apakah mereka mati? Taib, di sini Allah Subhanahu wa taala ingin menyebutkan bahwasannya mereka itu tidak mati dari segi alam barzakh. Adapun kalau dinisbatkan kepada dunia maka mereka mayit, amwat. Ya, maka ini berbeda. Taib, di sini orang-orang yang dibunuh di jalan Allah Azza wa Jalla, mereka bukan mayit, mereka bukan amwat. Bal ahya, mereka adalah orang-orang yang masih hidup. Orang-orang yang hidup. Yang kehidupan yang dimaksud oleh Allah Azza wa Jalla sini kehidupan yang tidak sama dengan kehidupan duniawi. Maka dilukiskan di sini arwahuhum fi hawasi tuyurin khudrin. Ya, jadi roh-roh mereka itu berada di atas atau di kepala atau di tubuh burung-burung hijau yang tasrah fil jannah. Jadi arwah-arwah mereka itu tasrah fil jannah. Sarahan jamila, atau sarrihuhunna, yaitu santai, enak gitu. Mendapatkan kenikmatan di surga. Tapi berarti ini menunjukkan sekarang ada enggak manusia di surga? Kita katakan enggak ada secara fisik. Tapi secara ruh, para mujahidin mereka ada di surga. Tapi ruhnya saja. Dan bagaimana itu kok bisa di surga dan enggak ada orang, enggak ada apa, tapi rohnya secara khusus ada di atas ini? Maka itu Allah Ta'ala yang tahu bagaimana kaifiyahnya. Kita hanya melihat ke hadis, dan ini hadis yang sahih. Jadi rohnya orang mujahidin yang ikhlas, yang berjihad fisabilillah itu ada di surga. Ya, tetapi kenikmatan yang mereka dapatkan di surga adalah kenikmatan yang terbatas, bukan sampai kenikmatan yang akan didapatkan nanti di surga yang merupakan akhirat. Apakah di surga yang sama? Surga. Jannah yang sama seperti Nabi Adam alaihissalam merasakannya. Tetapi Nabi Adam alaihissalam merasakan surga dengan ruh dan badannya. Dan orang-orang yang masuk surga di akhirat merasakan surga dengan ruh dan badannya. Adapun beliau-beliau ini, para mujahidun, dan juga semoga termasuk juga kita nanti insyaallah, iya di alam barzakh dan juga mendapatkan nikmat di surga, semoga. Tapi kenikmatan ruhiyah semata, tidak sampai kenikmatan yang sifatnya komplit, tidak. Ya. Apakah ini khusus untuk mujahidin atau umum untuk salihin? Minimal ini khusus untuk mujahidin secara absolut iya. Tapi untuk salihin, kalaupun tidak masuk ke dalam surga secara ruh, minimal dia akan mendapatkan efek yang dibukakan pintu surga untuknya, mendapatkan efek dari itu. Sehingga orang-orang yang saleh mereka mengatakan ketika diperlihatkan masirnya di surga insyaallah, maka mereka bilang segerakanlah hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang ikhlas dalam beramal dan mengikuti sunnah dan jauh dari syirik dan bid'ah, sehingga Allah permudah menuju jannah. Taib. Walakin la tash'urun, tapi kalian tidak merasakannya, ya, tidak ta'lamuna ma fi. Taib. Istamir. Ahsanallahu ilaikum. Wa qala wa la nabluwannakum bi syai'in minal khauf lil adu wal ju' al qahd wa naqsi minal amwal bil halak wal anfus bil qatli wal mauti wal amrad was samarat bil jawaih ay lanakhtabirannakum fananzuru atasbirun am la wa basyiris sabirin 'alal bala'i bil jannah. Qala ta'ala wa lanabluwannakum bi syai'in minal khauf. Wa lanabluwannakum, di sini ada dua takkid. Takkid pertama lam at-takkid lanabluwannakum, kemudian takkid yang kedua yaitu nun al-musyaddadah fi akhir jumlah.
ya fi akhir fi'il, yaitu lanabluwannakum, nun musyaddadah, ya nun yang ditasydidkan. Maka ini ada dua takkid menunjukkan stressing dan penguatan, pasti akan diberikan bala kalian ini semua. Tapi di sini ada isyarah bisyai'in, bahwasanya bisyai'. Antum tahu syuaya enggak? Syuaya bas syuaya, itu kata orang Arab. Tahu enggak? Pernah dengar? Putra? Oke? Bas syuaya, ya qalil, ya syuaya. Misalnya antum makan pizza misalnya. Bas ana ujarib syuaya. Qalil, syuaya. Ambil satu piring. Dia bahasa Amiyah. Syuaya ini tasghir dari syai'. Syai' jadi syuaya. Syai' itu kan qalil, syuaya itu qalil jiddan gitu. Ngerti gak sih? Belum. Allah yahdik ya. Enggak mesti masalah nyicip, apapun itu. Antum mau ke hamam, ada orang mau ke hamam, syuya, khalas, syuya. Sebentar aja, qalil faqat ya. Taunya dia habis itu. Maksudnya cobain. Enggak masalah, bukan masalah cobain ya, masalah syuya, syai' qalil faqat. Sebentar aja. Misalnya antum ada di atas alis misalnya ada kotoran kecil gitu. Syuya. Gitu. Syuya itu gitu. Qalil gitu. Nah, walanabluwannakum bisyai'in. Sebenarnya ujian yang Allah berikan pasti untuk kalian itu di dunia ini syuya. Qalil ini isyarah bahwasanya ujian sebenarnya di dunia ini kecil sekali gitu loh. Apapun itu ujiannya. Sebenarnya begitu. Kita itu anggaplah musibah dari sini. Kita perlu menganggap musibah itu ringan dan anggaplah penyebab musibah itulah yang berat. Gitu loh. Ketika terkena musibah duniawiyah ya, bukan ini musibah duniawiyah mahdah. Adapun musibah ukhrawiyah atau musibah diniyah maka semuanya besar. Ya. Jadi musibah duniawiyah mahdah, musibah keduniaan murni itu semuanya syuya. Sebentar dan kecil. Adapun musibah diniyah, musibah ukhrawiyah enggak ada yang kecil. Taib. Musibah duniawiyah mahdah, musibah keduniaan semata. Maka itu kita anggap kecil ukurannya namun besar penyebabnya. Karena penyebabnya adalah maksiat. Maka kita lebih menganggap besar maksiat tersebut dibandingkan dengan musibah yang Allah berikan. Begitu. Sehingga kita beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi, yang pertama al-khauf lil adu, yaitu rasa takut terhadap musuh. Wal ju' al-qahat. Al-qahat itu masa panceklik. Ini salah satu tafsiran saja. Melainkan al-ju' pada hakikatnya itu perasaan yang ada di perut. Rasa di perut untuk lapar gitu. Tapi rasa tersebut disebabkan apa? Qahat, pertanian yang panceklik. Ya, bisa juga ju' dengan sebab lain, yaitu karena enggak punya fulus, kehabisan makanan, enggak ada transport dan seterusnya. Tapi intinya ju'. Ini juga merupakan bala. Wa naqsi minal amwal bil halak, yaitu kekurangan harta karena hancur hartanya, entah dicuri, kebakaran, kena musibah, gempa dan seterusnya. Maka itu naqs minal amwal. Itu semua ujian. Wal anfus, naqs minal anfus, yaitu dengan atau kekurangan jiwa-jiwa, yaitu dengan al-qatl, al-maut, al-amrad, yaitu dengan pembunuhan, kematian, penyakit, wath-thamarat, dan juga naqs minal thamarat, kekurangan bebuahan, bil hawaij, yaitu al-hawaij jama' dari haijah,
sesuatu yang dibutuhkan sebagai nutrisi harian. Ini semua ay linakhtabirannakum fananzur atasbiruna am la. Yaitu untuk memberikan ikhtibar dan ujian bagi kalian sehingga kita akan melihat kalian itu sabar atau tidak. Wabasyiris sabirin, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang sabirin al bala'i bil jannah. Yaitu orang yang sabar terhadap ujian, berikan kabar baik untuk mereka dengan apa? Surga. Fadhal. Ahsanallahu ilaikum wa qala hum alladzina idza asabathum musibah bala qalu inna lillahi mulkan wa 'abidan yaf'alu bina ma yasha wa inna ilaihi raji'un fil akhirati fayujazina fil hadithi man istarja'a indal musibah ajarahu Allahu fiha wa akhlafa 'alaihi khairan wa fihi anna misbahan nabiy sallallahu alaihi wasallam tufi'a assalamualaikum fastarja'a Lah di situ apa bacanya? Tufi'a. Hamzahnya ala nabrah enggak ada atas ya gitu tufi'a. Atas ya gitu enggak? Hamzahnya kayak ya gitu enggak? Di atas ya, di enggak kayak syai. Ya kayak syai, maksudnya kayak syai gitu. Tufi'a. Assalamualaikum. Wa fihi anna misbahan nabi sallallahu alaihi wasallam tufi'a fastarja'a faqalat Aisyah innama huwa misbah faqala kullu ma sa'al mu'min fahuwa musibah rawahu Abu Daud fi marasilih. Ahsant. Hum alladzina as-sabirun humul ladzina asabathum musibah. Mereka adalah orang yang jika terkena musibah yaitu bala, qalu mereka berkata inna lillah. Mereka berkata sesungguhnya kami adalah milik Allah. Dan yang kedua inna ilaihi raji'un. Inna lillah berkata mereka inna lillah, sesungguhnya kami adalah milik Allah. Yaitu milkan wa abidan, dari segi kepemilikan, dan kami sebagai abid. Inna lillah di situ tadi apa? Di situ ada harokat enggak? Mulkan. Mulkan dari segi kepemilikan. Taib. Mulkan lillah. Inna mulkan inna mulkun lillah. Kami ini adalah yang dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla, dan kami adalah penyembah Allah Azza wa Jalla. Yaf'alu bina ma yasha, karena kita ini milik Allah maka pemiliknya adalah Allah, dan Allah Ta'ala melakukan apapun yang dia inginkan terhadap apa yang dia miliki. Yang kedua wa inna ilaihi raji'un, dan kami akan kembali kepadanya. Itu kalau kena musibah ya membuat ringan musibah itu adalah kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena ketika mendapat musibah, kalau kita itu menganggap ini semua saya sendiri milik Allah, kuasa Allah, dan saya akan kembali kepada Allah, maka akan mendatangkan mindset bahwa saya ini kecil. Ini kecil. Karena ini semua ada pemiliknya, yaitu Allah Azza wa Jalla. Ya. Ketika kita tahu musibah ini pemiliknya, dan kita yang memiliki kita adalah yang memiliki musibah itu, ringan jadinya. Ya. Dan kemudian kita akan kembali kepada pemilik kita yang juga merupakan pemilik musibah itu juga lebih ringan musibah jadinya. Malah kita lebih fokus kepada apa yang akan kita pertanggungjawabkan nanti. Nah, adapun orang-orang yang tidak merasa dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla, dia akan mengandalkan dirinya, dan itu akan memperberat musibah. Wa inna ilaihi raji'un fil akhirah fayujazina, maka dia akan memberikan kami ganjaran. Wa fil hadis, tapi hadis ini hadis dhaif, man istarja'a indal musibah ajarahu Allahu fiha wa akhlafallahu alaihi khaira. Barang siapa beristirja', ya ini inna lillahi wa inna raji'un, kalimat al-istirja' ketika mengalami musibah, maka Allah akan ganjari dia terhadap hal tersebut, dan Allah Ta'ala akan akhlafa, gantikan untuknya kebaikan setelahnya. Wa fihi anna misbahan nabi SAW tufi'a fastarja', dan juga ada riwayat bahwasannya afwan ini hadis yang sepertinya hasan, tapi hadis berikutnya yang dhaif, yang ini yang dhaif. Suatu ketika lenteranya Nabi SAW padam, kemudian beliau istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka berkata Aisyah, inna ma hadha misbah ya Rasulullah, ini cuma misbah doang yang mati, ya lentera doang. Faqal, maka berkata Rasulullah SAW, kullu ma asa'al mu'min fahu musibah, segala yang membuat orang beriman itu
tidak suka, menyebalkan, maka itu adalah musibah buat dia. Ya, ini kaidah. Ya, gitu. Tetapi tentu musibah berderajat, ya. Musibah berderajat. Ala kulli hal, lanjut, fadhal. Ulaika Ahsanallahu ilaikum. Wa qala ulaika alaihim salawat maghfirah min rabbihim wa rahmah ni'mah wa ulaika humul muhtadun ila shawab. Taib. Kata Allah Azza wa Jalla, ulaika alaihim salawat. Mereka akan mendapatkan salawat, yaitu maghfirah. Min rabbihim, dari Rabb mereka. Taib. Salawat dari Rabb mereka apa? Salawat. Tafsiran salawat dari Allah Azza wa Jalla itu apa? Yaitu Allah Ta'ala menyebutkan nama-nama ini di tengah fil mala'il a'la, di tengah-tengah kalangan yang tertinggi, itu para malaikat yang tertinggi. Itu makna salawat dari pihak Allah Azza wa Jalla. Kalau salawat dari pihak makhluk, baik itu malaikat, para nabi ataupun manusia biasa, maka itu artinya adalah memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar orang ini disebut-sebut namanya di tengah-tengah kalangan yang mulia dan diberikan ganjaran maghfirah dan lainnya. Wa rahmah, dan juga kenikmatan. Maka orang yang sabar ini akan mendapatkan rahmat, yaitu kenikmatan. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka adalah orang-orang yang diberi hidayah menuju jalan yang benar. Taib, alhamdulillah kita selesai untuk tafsir Al-Jalalain pagi ini. Insyaallah kita lanjutkan Aisar Tafasir, tafsir Al-Aisar. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.